Cek 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 cek. Oke, mudah-mudahan sudah merekam. Kok ini kotor sih? Hai yang kemarin terkenal. Hai yang kemarin terkenal. Hai. Gimana nambah berapa followers? Nambah 1000 kayaknya ya. Halo Kak Kalip. Dadah dong. Dadah dong. Mau bikin konten. Masih apa lu? Apa? Ikut nggak? Ke Bali. Ke Bali mau ikut nggak? Nih kotor amat ya. Oke, halo, selamat sore semuanya buat yang nonton video ini. Galaxy kalau lagi sore kayaknya lagi banyak yang liburan nih hari ini ya. Jadi nggak terlalu rame kelihatannya. Gue lagi pengen sharing aja sih dari kemarin, karena ngelihat antusiasnya ternyata lumayan bagus untuk channel gua. Jadi belakangan ini gue lagi seneng banget bikin video motovlog gini. Hai. Oke. Gue pengen ngomongin ini aja sih. Kan mungkin banyak dari teman-teman yang sudah punya motor belakangan ini, tapi mungkin apa ya, kayak gimana sih cara ngerawat motor. Kalau gue bicara segmennya dari baru aja ya, dan gue make motor patokannya si Aerox merah ini. Oh ya, BTW gue belum namain. Kalau sebelumnya kan gue pakai Mio merah ya, Mio M3 merah. Gue bilangnya Mira. Mio merah. Kalau Amer kan udah ada yang make, Bang Sigar. Wow. Baju merah jangan sampai lolos. Jadi gue pengen bicara perihal merawat motor. Merawat motor, bagaimana sih? Ini versi gua aja ya. Kan kalau menurut anjuran atau SOP yang ada pada pabrikan motor, itu terdapat dua sistem. Yang pertama adalah bulan, dan yang kedua adalah jarak tempuh atau kilometer. Sebenarnya rekomendasi yang mana sih? Kalau untuk awal-awal gue menyarankan atau menganjurkan mengikuti prosedur yang ada pada SOP tersebut. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalkan pertama yang tercapai dulu adalah bulan, ya mau nggak mau harus diikutin. Ataupun kalau ternyata memang jarak tempuhnya lebih jauh, otomatis kan kilometernya akan lebih dulu ya tercapai dibandingkan bulannya. Biasanya gitu. Nah, mau nggak mau harus kilometer dahulu. Kebetulan karena gua ini jarang banget jarak jauh, bisa dihitung hampir sebulan mungkin 2 kali lah jaraknya lumayan jauh. Jadi untuk setahun awal gue mengikuti SOP dari pabrikan yang bulan. Lumayan cuy, gratis kan, servis gratis. Terus bagaimana kalau yang servis gratisnya ternyata udah nggak ada atau
ibaratnya benar-benar udah nggak ada gratisan servis. Nah, gue menganjurkan untuk mengikuti kilometer. Nah, untuk kilometer itu ada beberapa spare part yang dianjurkan dari pabrikan untuk diganti. Saya ingat gue aja ya, gue ngambil patokan dari yang Mio merah, tapi yang nanti akan gue terapkan juga di sini. Jadi seingat gue tuh 12.000 km gue dianjurkan untuk memeriksa kampas rem depan dan belakang atau 1 tahun. Jadi kan 12.000 km atau 1 tahun. Jadi waktu itu Mio gua itu 10.000 km. 10.000 km itu kampas rem depannya ternyata udah habis duluan. Nah, jadinya gua ganti nih yang 10.000. 10.000 gua ganti kampas rem depan. Nah, terus kalau nggak salah di 15.000 itu gua ngecek filter udara. Nah, dicek nih filter udara 15.000. Biasanya 15.000 itu sekalian sama cek roller. Kalau untuk Matic ya, cek roller apakah udah ada yang peyang atau belum. Nah, 15.000 ternyata filter udaranya sudah harus ganti karena sudah terlalu banyak debu dan busi. 15.000 tuh seingat gue busi. Akhirnya gantilah 15.000. Jadi tadi pertama 12.000 kampas rem depan, terus 15.000 itu ganti filter udara sama busi, sama cek roller. Selanjutnya di 20.000 gua servis injektor atau throttle body. Ya waktu itu gua servis injektor sama throttle body sih. Nah, gue servisnya di DDS Cempaka Putih. Di DDS Cempaka Putih itu kalau nggak salah waktu itu lumayan murah deh, karena seingat gue dia ada servis paket gitu. Nah, akhirnya 20.000 servis injektor itu udah kayak baru lagi. Oh, ternyata pas di 20.000 itu gua dianjurkan untuk ganti roller. Gua dianjurkan untuk ganti roller karena ada dua roller. Ada dua roller yang udah peyang. Akhirnya gua ganti tuh di 20.000. Tadinya gua mau 25, jadi sekalian servis CVT sama ganti part-part kalau yang emang di 25.000 itu CVT gue udah harus ada yang ganti. Ternyata fan beltnya masih aman nih yang 20, pas di 20.000 itu. Akhirnya yang 25.000 gantilah si fan belt ini sama kampas ganda. Nah, tinggal diakumulasi aja tuh terus-terusan tuh berapa kilometer sekali. Nah, itu gue terapin. Ya puji Tuhannya motor gue si Mio dulu tuh sering banget gue ajak lari-larian. Dalam arti ngejar motor-motor kayak gini nih, Aerox gini. Aerox, PCX. Dulu apa ya? Gixxer, GSX-R 150, Fiction gitu-gitu. Ya masih aman sih sampai sekarang puji Tuhannya. Terus untuk oli, gue menganjurkan sih untuk oli itu maksimal ya, kalau gue maksimal itu ganti oli gue 1.500 kilo. Jadi gue tidak berpatok sama bulan kalau oli mesin. Jadi gue berpatok dengan kilometer. Karena kan di motor gue jalan terus kan setiap hari. Beda lain ceritanya kalau motor gue jarang dipakai. Nah, itu dianjurkannya ganti oli mesin enggak ding, 2 bulan sekali ding. Ganti oli mesin tuh 2 bulan sekali kalau yang jarang ya. Kalau ini kan si Aerox ini hampir setiap hari jalan terus kan, karena berangkat kerja. Jadinya gue berpatokannya dengan jarak tempuh atau kilometer gitu. Ini viewnya gue muter-muter galaksi aja ya. Nah, setelah itu namanya
kalau Matic itu kan CVT-nya ada pelumasnya juga, atau ada olinya juga kan. Nah, skemanya mungkin ada orang yang ganti 1 bulan sekali, nggak apa-apa, gue tidak menyalahkan itu. Tapi kalau mengikuti SOP, ganti oli gardan itu adalah skemanya 2:1. Jadi 2 kali ganti oli mesin, ketiga kalinya ganti sekalian oli gardan. Begitu juga seterusnya gitu loh. Jadi kalau misalkan gua ganti oli 1.500 nih, ya kan, berarti kan artinya gua 1.500 ke depan di 3.000 kilo gua harus ganti oli. Nah, di kilometer 3.000 itu gua ganti oli mesin sekalian ganti oli gardan. Jadi skemanya 2-1, 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gardan. Gitu guys. Nah, beda lagi dengan Aerox ini. Si Mio kan dia nggak ada air coolernya ya, sedangkan di sini kan ada. Nah, kemarin gue nanya nih sama temen gue yang gue ganti kaliper itu. Yang di video sebelumnya gue bilang gue mau ganti kaliper tapi barangnya belum datang. Jadi tuh kalau coolernya bukan di reflush sih, ditambah itu atau dicek setiap 8.000 km sekali. Itu dicek udah berkurang belum nih. Nah, kalau ini sama nih 12.000, gue disuruh nanti siap-siap cek kampas rem sama busi. Oh, sekalian gue mau cek, atau mungkin nanti sih 15.000 gue mau cek kampas rem, terus busi sama filter udara. Jadi biar sekalian aja nih gue genapin 15.000, daripada kayak Mio kan 1111 gitu kan, agak pusing gue nanti gantinya. Jadi untungnya apa sih kalau misalkan kita ganti spare part mengikuti bulan atau mengikuti kilometer? Kalau mengikuti bulan itu gua anjurkan buat motor-motor yang jarang dipakai atau bisa dibilang setiap hari nggak gerak lah gitu. Jadi hitungannya 1 minggu tuh cuma berapa kali gerak aja. Nah, kalau misalkan yang kilometer, kalau menurut gua ya, sudut pandang gua adalah itu buat motor-motor yang memang setiap harinya gerak. Nah, sebanyak itu motor bergerak, otomatis kan spare part jarak tempuhnya atau jarak pemakaiannya kan semakin berkurang kan. Beda dengan motor yang jarang dipakai gitu, yang ibaratnya cuma seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, dia kan akan jarak tempuhnya akan lebih lama. Nah, kalau misalnya ikutin itu, takutnya ada beberapa spare part yang udah aus sama waktu. Nah, mending ikutin yang bulan, terutama oli sih gitu, terutama oli. Jadi gimana buat teman-teman, menurut teman-teman apakah menambah referensi atau gua ada salah penyebutan keliru? Coba ditulis di kolom komentar kalau ada yang salah dari penyampaian gua di video kali ini. Karena gue juga sekalian pengen belajar dan sharing aja. Ini kan gue yang apa yang gue dapet gitu. Kalau misalkan teman-teman ada cara lain, ya mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar. Nanti mungkin gue bisa, kalau gue setuju, pasti gue setuju sih, karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Namanya kita sharing. Ntar mungkin kalau misalkan menurut gue, ini menarik nih komentarnya, jadi bisa gue taruh di video gitu. Kebetulan gue sama Radit tuh ada tipikal orang yang apik di motor. Jadi kalau ada yang baret apa gimana-gimana, kita biasanya paling sensitif tuh. Terus
Kadang kita juga nggak sembarangan ngasih pinjam motor ke orang. Ada nggak yang sama kayak gitu? Biasanya kita lihat dulu nih orangnya nih. Soalnya ada yang bilang motor itu ngegambarin karakter si orangnya. Gue tadi mikir emang iya ya, perasaan gue di rumah jorok deh, tapi kok di motor gue maksudnya nggak sejorok itu gitu loh. Nah mungkin next di video gue pengen ini sih, apa ya, pengen ngebahas lebih baik kalau untuk motor second ya, lebih baik beli motor second dengan kilometer rendah atau beli motor second dengan kilometer yang dibilang tinggi sih enggak, tapi kelihatannya ini motor dipakai tiap hari gitu loh. Kan kelihatan dong dari jarak tempuh sama kondisi mesin kalau dipakai setiap hari tuh. Ini gua sumpah deh, gua risih banget sama shock breaker depan Aerox nih. Asli dah. Apa bunyi mulu, cetak-cetak. Ntar deh bulan Januari mungkin gue mau upgrade mulu. Sok depannya nih biar nggak bocor, biar nggak cetak-cetak. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue. Bye.